Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta kajian kebulan pada hari ini ya. Sebelumnya kita buka dulu sama-sama dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Pak Ustadz sebagai pemateri pada pagi hari ini dan teman-teman peserta pada pagi hari ini. Semoga kita semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita dimudahkan dan diberikan kekuatan dan diberikan keberkahan juga dalam menjalani kegiatan ibadah puasa pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya untuk acara pada pagi hari ini kita mulai dulu dengan pembacaan tilawah. Nah, pembacaan tilawah dilakukan oleh peserta. Sebelumnya saya izin bertanya, apakah ada yang bisa untuk membacakan tilawah pada pagi hari ini? Ada yang bersedia? Oke. Apakah dari peserta ada yang bersedia untuk membacakan tilawah pada pagi hari ini? Oke. Kalau tidak ada, mungkin saya langsung tunjuk saja ya. Mungkin dari Krisna Bayu, bisa? Bagaimana, Saudara Krisna Bayu? Oh, lagi di luar. Baik, atau Al-Fauzan. Al-Fauzan Saputra, apakah bisa untuk membacakan tilawah pada pagi hari ini? Insya Allah bisa. Sambil Oh iya. Baik, kalau begitu dipersilakan waktunya untuk Saudara Al-Fauzan Saputra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها
ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah telah kita dengarkan pembacaan tilawah oleh Saudara Al-Fauzan. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Saudara Al-Fauzan. Semoga diberikan keberkahan kepada Saudara Al-Fauzan yang membacakan tilawah dan kita yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya langsung saja ya. Kita beralih ke materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Rawi. Sebelumnya saya bacakan dulu ya CV dari Pak Ustadznya. Oke, nama Ahmad Rawi, tempat tanggal lahir di Jakarta, 8 Mei 1974. Asal sekolah adalah staf pengajar di MAN 3 Jakarta. Riwayat organisasi, yang pertama anggota Rohis SMAN 14 Jakarta. Yang kedua adalah remaja masjid. Yang ketiga Karang Taruna RW. Keempat pengurus Masjid Al-Falah. Dan yang kelima pembina Rohis MAN 3. Dan moto hidupnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Oke, untuk tema pada kajian pagi hari ini adalah tentang Lailatul Qadar. Untuk durasi materi adalah 45 menit. Selanjutnya mungkin bisa langsung dilanjutkan oleh Ustadz Ahmad Rawi. Silakan Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala man jaa bil huda lil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taharru lailatul qadri fi asril awahir min Ramadan. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para peserta virtual kajian Ramadan yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, pada pagi hari ini di hari yang ke-20 di bulan Ramadan 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita karunia nikmat yang tiada terhingga kepada kita semua, iman, Islam, sehat walafiat, dan tentunya nikmat kita beribadah di bulan Ramadan di hari yang ke-20 ini. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat untuk selalu berada di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Seiring tentunya salawat dan salam kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita, panutan kita, junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya
yang senantiasa berusaha istiqomah untuk menjalankan syariatnya, termasuk kita semua, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik para peserta soimun dan soimat al-ahibba rahimakumullah. Walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh moderator, manggilnya apa ini? Bang Toha ya? Muhammad Toha. Sudah Iya, Pak. diperkenalkan. Alhamdulillah. Alangkah baiknya saya tambah, saya Ahmad Rawi, asli Betawi yang lahirnya di pinggir Jalan Jagorawi. Jadi kalau kalian mau ke Bogor, lewat tol, lewat UKI, ya, masuk tol Jagorawi, itu kira-kira 200 meter lah, ya, masuk tol itu, setelah terowongan itu ya, terowongan UKI, masuk tol, 200 meter di Jalan Jagorawi, itulah kampung saya. Sudah jadi jalan tol, ya. Maka jadilah nama saya Rawi. Rawi itu asalnya karena waktu saya mau dilahirkan oleh ummi saya, itu rumahnya digusur, ya, karena pembuatan tol pertama di Indonesia yang namanya Jalan Tol Jagorawi, Jakarta Bogor Ciawi. Ya, sedikit perkenalkan saya yang tadi biodatanya juga sudah dibacakan oleh moderator Muhammad Toha. Baik, para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nanti malam sudah memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan semoga kita berharap kita bisa meningkatkan, ya, semangat kita untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Tinggal 10 malam lagi, ya. Tinggal 10 malam lagi kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini yang pada akhirnya nanti akan jauh meninggalkan kita untuk selamanya. Kata Nabi, "Lau ya'lamun nasu ma fi hadzal syahr minal khairat, latamannau ayyakuna Ramadan as-sanata kullah." Seandainya manusia mengetahui kebaikan-kebaikan, keistimewaan-keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka yang tahu keistimewaan Ramadan itu akan berharap bulan Ramadan itu berlangsung, ya, sepanjang tahun, ya. Itulah harapan orang-orang yang beriman, yang merasa bahwa Ramadan itu sangat-sangat penting untuk melatih diri kita. Karena Ramadan itu merupakan diklat, pusdiklat, pusat pendidikan latihan kita orang Islam menjadi orang-orang yang bertakwa. Seperti apa kata surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sungguh satu keindahan yang luar biasa apabila kita bisa memanfaatkan, ya, kegiatan ibadah di bulan Ramadan ini. Bukan hanya berpuasa, tapi kita rangkai dengan rangkaian ibadah yang lainnya. Dengan baca Qur'annya, dengan sholat tarawehnya, dengan kita membayar zakatnya, kemudian juga kita berbuat baik, bersedekah dan lain sebagainya, beraktivitas misalnya di masjid, ya, kalau remaja masjid, dia punya tugas mungkin di masjid, ya, kegiatan-kegiatan, itu semua dalam rangka kita memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dan Allah dan Rasulnya khusus di 10 malam terakhir, ya, itu mengagungkan yang namanya 10 malam terakhir. Kata Allah dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashar. Ya, ayat kedua, walayalin ashar. Itu Allah bersumpah dengan malam-malam bulan Ramadan di 10 malam terakhir. Walayalin ashar. Ya. Maka sumpahnya Allah ini menandakan begitu pentingnya 10 malam terakhir, ya, di bulan Ramadan. Walayalin ashar. Ya, demi malam-malam ke-10, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Terjemahan ulama sebagian mengatakan demikian. Walayalin di sana artinya malam-malam, ashar 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, ya, taharru Lailatul Qadri,
carilah kalian malam-malam Lailatul Qadar, satu malam Lailatul Qadar fil ashir awahir min Ramadan, di 10 malam terakhir, di malam-malam yang ganjil. Maka mari kita kaji, apa sih yang namanya malam Lailatul Qadar itu? Baik, berawal kita lihat dari segi bahasa dulu. Lailatul Qadri itu ada dua kata yang digabung menjadi satu, namanya kata gabung. Kalau dalam bahasa Arab disebut idofah, kata gabung. Idofah terdiri dari mudhof, mudhofun ilai. Mudhofnya adalah Lailatu, al-Qadri mudhofun ilai. Lailatun itu artinya malam. Lailah atau lailun. Lailah artinya malam. Al-Qadri, para ulama sedikitnya menafsirkan ada dua arti dari Al-Qadri. Al-Qadri yang pertama adalah takdir. Ya, qada dan qadar kita tahu ya. Rukun iman yang keenam adalah percaya kepada takdir, yakin terhadap takdir, iman kepada takdir Allah, khairi wa syarri minallah, baik dan buruknya. Jadi Lailatul Qadri yang pertama artinya malam takdir. Yang kedua, Lailatul Qadri, para ulama menafsirkan Al-Qadri di sana berarti kemuliaan. Jadi kalau digabung Lailatul Qadri, malam kemuliaan. Mari kita bahas yang pertama dulu. Arti yang pertama Lailatul Qadri sebagai malam takdir. Kita lihat di surat Ad-Dukhan. Nanti kalian bisa buka Al-Quran dengan terjemahannya tentunya surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Yang saya sudah baca di Muqaddimah tadi. Yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami telah turunkan. Apa yang diturunkan? Al-Quran. Fi lailatin mubarakah. Di satu malam yang penuh dengan keberkahan. Yang dimaksud lailatin mubarakah di surat Ad-Dukhan ini adalah malam Lailatul Qadar. Inna kunna munzirin. Sungguh kami adalah orang yang memberikan peringatan. Kemudian di ayat selanjutnya perhatikan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Fiha, di dalamnya, yakni di malam Lailatul Qadar tersebut, yufraku, dijelaskan, ditetapkan, diputuskan, kullu amrin hakim, segala sesuatu kejadian yang penuh dengan hikmah. Artinya, di malam Lailatul Qadar itu ditetapkan yang namanya segala sesuatu kejadian selama setahun. Oleh Ibnu Abbas dijelaskan ayat ini ya artinya Allah turunkan malaikat, Allah tetapkan, Allah tuliskan ya takdir. Nah, kullu amrin hakim di sini artinya takdir, baik itu takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi diputuskan oleh malaikat ya. Nah, berkenaan dengan takdir ini sebelumnya ternyata takdir ini ada terbagi 5 dan berkaitan dengan malam Lailatul Qadar itu ada 2 yang kita harus bahas. Yang sebelum yang takdir, yang ini namanya takdir tahunan ya, yang turun ketika malam Lailatul Qadar. Setiap malam Lailatul Qadar itu turun takdir Allah, itu adalah takdir tahunan. Ya. Tapi sebelum kita bahas, kok ada takdir tahunan? Ada takdir apa lagi? Sebelumnya ada takdir yang pertama yang Allah sudah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Fi Lauhil Mahfuz. Ya. Ternyata Allah sudah tetapkan itu kapan? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini. Ya, itu kita bisa lihat di hadis Nabi riwayat Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda bahwa
kataballahu maqadiral khalaiqi qabla yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Jadi sebelum takdir yang pertama yang kita bahas tadi, ternyata 50.000 tahun sebelum penciptaan alam raya ini ada yang namanya takdir qada. Ya, itu kataballahu, Allah telah tulis. Kataba itu tulis atau tetapkan. Allah tetapkan maqadirul khalaiqi, segala takdir, ya, penciptaan, qabla ayyakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfasana, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi Allah sudah perintahkan dalam surat Al-Qalam, kita lihat, wal qalami wa ma yasturun. Allah perintahkan Al-Qalam, Allah perintahkan pena untuk menuliskan apa? Takdir qada. Di mana? Di sebuah kitab yang namanya Lauhul Mahfuz. Jadi Allah sudah tetapkan nih segala kejadian yang ada di alam raya ini sebelum diciptakannya 50.000 tahun sebelumnya sudah ditulis. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setiap tahun, yakni di malam Lailatul Qadar, ya, takdir itu turun dari Lauhil Mahfuz menuju ke langit dunia. Disitulah malaikat menurunkan satu demi satu segala kejadian yang ada di dunia ini, termasuk manusia, takdir manusia, baik ataupun buruk, itu disampaikan, ya, ditetapkan, ya, di langit dunia, di Baitul Izzah. Jadi tahun ini misalnya, apakah kita dapat kebaikan, apakah dapat keburukan, atau bisa jadi matinya kita pada tahun ini, itu ditetapkan oleh Allah di malam Lailatul Qadar yang mungkin sudah terjadi kemarin atau yang akan datang. Malam Lailatul Qadar itu ditetapkan kita, rezekinya kita, matinya kita, jodohnya kita kalau yang mencari jodoh, ataupun ada yang mau pergi haji, ditetapkan mungkin pergi hajinya tahun ini, ya, dan lain sebagainya. Atau bagi kalian yang baru lulus sekolah, yang mau masuk ke perguruan tinggi, ditetapkan oleh Allah, nih, ya, si Ahmad, ya, akan masuk perguruan tinggi negeri UI atau UNJ atau IPB, ya, kayak Haris tuh, ya, berapa tahun yang lalu udah ditetapkan tuh sama Allah, dia akan menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri di mana, di Banten misalnya, ya. Atau ada temannya yang masuk ke IPB, itu ditentukan oleh takdir tahunan yang Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan kepada malaikat, seperti apa yang disampaikan oleh Nabi dari riwayat Ibnu Abbas. Di sini tertulis, kata Nabi, yuktabu min ummil kitab fi lailatul qadri ma huwa kairun fis sanah. Artinya telah tertulis di Lauhil Mahfuz, ya, pada malam Lailatul Qadar, apapun kejadian, baik itu takdir baik maupun takdir yang buruk pada tahun ini, ya, itu Lailatul Qadar yang artinya malam takdir. Ya, paham ya? Sampai sini paham? Jadi kita bahas yang pertama, Lailatul Qadri sebagai malam takdir. Artinya di malam Lailatul Qadar itu ditentukan takdir kita. Bukan hanya kita, seluruh alam raya ini. Seluruh kejadian, binatang dan lain sebagainya, apakah ada musibah, ada perang, dan lain sebagainya, itu sudah ditentukan oleh Allah, ya, di malam Lailatul Qadar setiap tahunnya. Jadi namanya takdir tahunan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bahkan menyatakan unzilal Qur'anu fi lailatul qadri jumlatan wahidah ila sama'id dunya. Bahkan Al-Qur'an sendiri itu diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar, itu blok jumlatan wahidan, satu buku 30 juz itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ya, di langit dunia, itu pada malam Lailatul Qadar.
termasuk di dalamnya adalah Al-Quran. Baik para peserta kajian Ramadan yang dimuliakan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita beralih ke Lailatul Qadar yang maknanya malam kemuliaan. Malam kemuliaan, siapa yang mulia? Pertanyaannya adalah siapa saja yang mulia di sana? Ternyata kalau kita lihat di surat Al-Qadar, pada hafal kan? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian? Tahukah Anda apa itu malam Lailatul Qadar? Nah, di sini kita lihat Allah ungkap kemuliaan-kemuliaannya. Apa saja yang mulia yang ada di malam Lailatul Qadar nanti kita harus pahami. Pertama, amalannya. Amalannya mulia di malam Lailatul Qadar itu. Yang kedua adalah orangnya. Orangnya yang berada di malam Lailatul Qadar itu adalah orang yang mendapatkan kemuliaan. Yang ketiga, kitabnya, yakni Al-Quran. Kemudian malaikatnya. Kemudian situasi kondisi yang ada pada saat itu, pada malam Lailatul Qadar itu adalah situasi kondisi yang mulia, yang penuh dengan kemuliaan. Baik, kita bahas satu-satu. Pertama, Lailatul Qadar yang artinya malam kemuliaan itu apanya yang mulia? Yang pertama amalannya. Kita lihat di surat Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Lebih baik daripada 1000 bulan ketika kita beramal ibadah di malam Ramadan, di malam Lailatul Qadar, apalagi di 10 malam terakhir, kita nggak tahu nih kapan itu datangnya malam Lailatul Qadar. Ya, kan Allah rahasiakan. Maka kita berlomba-lomba beribadah. Kita baca Quran, kita sholat tarawih. Mau yang 8 rakaat, mau yang 20 rakaat, mau yang 30 rakaat, silakan. Yang jelas kita hidupkan malam pada saat itu. Ya, kita manfaatkan malam-malam terakhir Ramadan ini. Ya, dengan beribadah, bertasbih, berzikir, berdoa. Minta sama Allah keinginan kita. Maka amalan pada malam itu adalah amalan yang penuh dengan kemuliaan. Yang kedua, siapa yang mulia lagi? Yang mulia pada malam itu adalah orangnya. Loh, kok orangnya? Iya, orangnya, manusianya, ya, yang awalnya penuh dengan dosa. Kita nih semua nih banyak dosa. Al-insan makhlul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Kita banyak dosa. Ketika kita beribadah di malam bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, ya, itu ujuk-ujuk langsung kita jadi manusia yang mulia. Kenapa? Karena ketika kita beribadah di malam itu, dosa-dosa kita diampuni. Kata Nabi, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berada, siapa yang mendirikan sholat tarawih, siapa yang beribadah, siapa yang berdiri, siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar, ya, ghufir imanan wa ihtisaban, atas dasar iman dan penuh harap kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya. Maka ketika itu manusia tersebut, orang itu, kita semua yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu menjadi manusia yang mulia. Yang kedua, jadi apa tadi? Amalannya mulia. Lailatul Qadar malam yang mulia, apanya? Amalannya yang mulia. Yang kedua, orangnya yang mulia. Yang ketiga adalah kitabnya, yakni Al-Quran. Kenapa mulia? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia yang namanya Baitul Izzah, itu adalah pada malam Lailatul Qadar. Tadi sudah saya kutip
Ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW menjelaskan, ya, unzilal Qur'anu fi lailatul qadri jumlatan wahidah ila sama'id dunya. Diturunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar full 30 juz dari Lauhil Mahfuz disimpan ke Baitul Izzah langit dunia. Ya. Baru setelah itu turun sedikit demi sedikit, seayat demi seayat atau 5 ayat pertama, ya, kita tahu nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran di Gua Hiro pada saat Nabi Muhammad menyendiri pada 17 Ramadan. Ya, turunnya Al-Quran. Surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu turun berangsur-angsur sampai 23 tahun masa kenabian Nabi. Jadi kitabnya mulia. Ya, diturunkan oleh malaikat Jibril kepada siapa? Kepada manusia yang mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang mulia. Terus manusia yang mulia tersebut, ya, diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk disebarkan kepada siapa? Kepada umatnya yang menerima siapa? Umat Islam. Umat Islam itu adalah umat yang mulia. Kitabnya mulia, diturunkan dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, orang yang mulia, kemudian diperintahkan untuk mengajarkannya kepada umat manusia yang mulia, yakni umat Islam yang menerima Al-Quran tersebut sebagai pedoman hidup kita, sebagai jalan hidup kita, sebagai way of life, jalan pedoman hidup kita untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Maka kitabnya mulia, ya, Al-Qurannya mulia, nabinya yang membawa yang mulia, umatnya yang menerima umat yang mulia. Subhanallah. Maka pantaslah kiranya Lailatul Qadar itu disebut sebagai malam kemuliaan. Apalagi yang mulia? Malaikatnya. Ya, malaikatnya mulia. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turun malaikat pada saat malam Lailatul Qadar. Turun malaikat dan termasuk malaikat Jibril. Dari mana? Mau kemana? Ya. Malaikat-malaikat itu turun dari mana? Dari langit lapis ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1. Semua lapisan malaikat yang ada di lapisan 7 lapis langit itu turun semua pada saat malam Lailatul Qadar. Kemana? Ke langit dunia, ke dunia ini, ke muka bumi ini. Untuk apa? Untuk mengaminkan doa-doa orang Islam yang sedang berdoa di malam Lailatul Qadar itu. Bayangkan, malaikat itu adalah makhluk yang mulia, makhluk yang taat kepada Allah, yang nggak punya dosa. Mereka semua tuh, seluruh malaikat itu turun untuk apa? Untuk mengaminkan doa kita yang sedang beribadah di malam Lailatul Qadar. Pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat adalah makhluk yang mulia, ya, yang taat kepada Allah. Mereka aminkan doa kita, pasti terkabul doa kita. Apalagi malaikat yang mengaminkan seluruh malaikat. Subhanallah. Jadi malaikatnya juga mulia. Kata siapa? Kata Al-Quran, surat Al-Qadar, ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Mereka tugasnya pada saat itu, pada malam itu adalah mengaminkan doa-doa kita yang sedang berdoa, berzikir, beribadah di malam Lailatul Qadar tersebut. Apalagi yang mulia? Yang mulia adalah situasinya. Kita lihat surat Al-Qadar ayat terakhir. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan. Ya. Salamun di sana artinya bisa selamat. Bisa artinya keamanan. Bisa artinya kedamaian. Bisa artinya bersih. Bersih dari segala dosa. Udah dibersihkan oleh Allah ketika malam Lailatul Qadar kita beribadah. Dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan damai, hati kita sejuk. Ya. Hati kita sejuk sekali. Ya. Hati kita damai pada saat itu. Maka malam itu malam yang penuh dengan kemuliaan. Mulai dari amalannya, orang-orangnya,
kitabnya Al-Quran, Rasulnya, umatnya, malaikatnya, dan situasinya adalah situasi yang penuh dengan kemuliaan. Bahkan ada tanda-tanda alam, ya, yang kata Nabi pada beberapa hadis, ya, sedikit ada 2 hadis, tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu. Yang pertama, pada malam itu tidak panas dan tidak juga terlalu dingin, sejuk, ya, penuh dengan kedamaian. Kemudian di pagi harinya kita nanti lihat matahari yang terbit itu tidak terlalu, cahayanya tidak terlalu menyilaukan. Cahayanya berwarna kemerah-merahan tapi tidak menyilaukan. Ya, itu tanda bahwa malamnya sudah masuk, ada malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Kalau kita membahas malam Lailatul Qadar ini, ya, memang tidak ada habis-habisnya. Dan siapa tanda orang yang sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar? Intinya adalah ketika ada rasa, ada perubahan pada diri kita. Siapa orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah ada perubahan pada dirinya. Dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menjaga dirinya sebagai hamba Allah, dia bisa menjaga dirinya, menjaga tutur katanya, ya, cara berbicaranya dia sudah, ya, dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melangkahkan kakinya untuk lillahi taala. Maka ketika itu berarti dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya, sebelum saya lanjutkan, berikutnya ada langkah baiknya kita buka forum tanya jawab. Kembali kepada moderator Muhammad Toha, silakan. Iya, baik Pak Ustadz, terima kasih sebelumnya. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya, bagi para peserta yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengechat di kolom komentar atau bisa langsung mengaktifkan mic-nya. Baik, ada? Silakan. Assalamualaikum. Ya, pada Bang Damar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Damar dari Untirta. Saya ingin bertanya, apakah malam Lailatul Qadar itu memang serentak terjadinya? Kalau tadi saya lihat pemaparan, seolah-olah malam Lailatul Qadar itu terjadi ya, artinya malam itu terjadi, misalkan di malam 23 misalkan itu terjadi. Apakah selama Ramadan itu memang sekali dia turun Qadar itu gitu ya untuk seluruh umat manusia gitu, atau setiap orang memiliki malam Lailatul Qadarnya masing-masing gitu? Mungkin Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana moderator, dikumpulkan dulu apa langsung dijawab? Langsung dijawab, tidak apa-apa Ustaz. Iya, dari Damar tadi ya. Damar, alhamdulillah pertanyaannya cukup bagus ini ya, buat kita, menjadi pelajaran buat kita. Apakah malam Lailatul Qadar itu serentak atau masing-masing berbeda-beda ya? Ini memang banyak penafsiran. Yang jelas, malam Lailatul Qadar ini adalah rahasia Allah. Kenapa dirahasiakan? Ternyata dirahasiakan itu untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita dan ujian bagi kita. Seberapa sungguh-sungguhnya kita menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Ya. Itu jadi rahasia. Kenapa dirahasiakan malam Lailatul Qadar? Adalah untuk kebaikan kita. Coba bayangkan kalau misalnya hanya malam 23 saja ditentukan. Malam 23. Mungkin banyak di antara kita hanya fokus, di malam 23 aja rame gitu. Setelah itu sepi lagi ya. Kita nggak berusaha untuk beribadah lagi, baik di masjid maupun di rumah kita masing-masing baca Quran dan lain sebagainya. Kita hanya terpaku kepada satu malam saja. Ya. Saya jadi teringat
saya teringat jadi dari kisah di dalam buku tasawuf modern, ya, karangan Buya Hamka. Ya, karangan Buya Hamka ini ulama yang sangat terkenal di Indonesia, sangat karismatik. Di dalam tasawuf modern itu ada satu kisah yang menarik, yang menjadi motivasi kita untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Apa? Ada kisah tentang Raja Zulkarnain, atau orang Barat menyebutnya Alexander Agung. Raja Iskandar Zulkarnain ini pada satu masa ingin menaklukkan satu daerah, membawa beratus-ratus prajuritnya, membawa tentaranya. Di pagi hari sebelum berangkat, sang panglima perang Raja Iskandar Zulkarnain yang juga panglima perang ini berpesan kepada prajurit-prajuritnya, wahai prajurit-prajuritku, kita akan berjalan jauh, dan nanti di tengah malam nanti kita kemungkinan akan melewati sebuah sungai. Ya, pesan saya, ketika kalian melewati sungai tersebut, ketika kalian menyeberangi sungai tersebut di malam yang gelap gulita, apapun yang kalian injak, ambil dan masukkan ke dalam ransel tas kalian masing-masing. Setiap batu yang kalian injak, ambil, masukkan ke tas, ambil, masukkan ke tas, sampai kalian selesai menyeberangi sungai tersebut. Ternyata ada 3 golongan prajurit yang dalam bersikap tentang pesan sang panglima tadi. Yang pertama, ya, ada prajurit-prajurit yang tidak mau mengambil dan tidak mau menyimpan batu yang mereka injak selama mereka menyeberangi sungai. Yang kedua, ada beberapa prajurit yang ngambil asal ambil saja, mungkin 1-2 saja batu yang diambil, ya, untuk sekedar untuk menggugurkan pesan dari panglima perangnya, asal mentaati apa yang disampaikan oleh panglima perangnya. Dan yang ketiga adalah prajurit yang sami'na wa ata'na. Apa kata panglima perang? Apa kata Iskandar Zulkarnain tadi? Setiap batu yang kalian injak, ambil dan masukkan ke dalam tas kalian. Yang golongan yang ketiga ini, setiap batu yang diinjak diambil, simpan. Setiap batu yang diambil, yang diinjak diambil, masuk sampai berat ransel mereka, sampai mereka berjalan kepayahan. Di pagi harinya, ya, sang panglima Raja Iskandar Zulkarnain ini, Alexander Agung ini, bertanya kepada seluruh prajuritnya, wahai prajuritku, bagaimana? Coba kalian buka, ya, tas kalian yang semalam kalian menyeberangi sungai dan membawa batu, coba dilihat, dibuka. Ternyata ketika dibuka oleh para prajurit, apa yang terjadi? Ternyata batu-batu tersebut adalah batu berlian intan permata yang sangat mahal harganya. Ya, kalau kita pernah lihat mungkin di video di Facebook atau apa, ada sungai-sungai itu yang memang batu-batunya ada batu-batu mulia. Rupanya sungai yang diseberangi oleh para prajurit Jenderal Iskandar Zulkarnain ini adalah sungai yang penuh dengan batu-batu intan permata berlian. Nah, bagaimana yang terjadi? Ternyata prajurit yang tidak mengambil satupun menyesal dia. Dia menyesal. Kenapa nggak diambil tuh batu yang sangat mahal harganya? Ya, ada juga yang cukup puas, tapi ada penyesalan juga, ya. Yang golongan kedua tuh, yang ngambil hanya sedikit. Oh, kenapa nggak ngambil banyak ya? Kenapa nggak ambil setiap menginjak batu diambil? Ada penyesalan mereka, kenapa nggak ngambil semua? Dan yang paling beruntung adalah golongan yang ketiga, prajurit yang golongan yang ketiga, yang taat kepada pimpinannya, dia ambil batu tersebut banyak-banyaknya, dan mereka mendapatkan keberuntungan. Nah, dari peristiwa kisah ini, kita bisa ambil perumpamaan. Bagaimana kita, anggap kita masih berada di sungai Ramadan. Kita masih menyeberangi sungai Ramadan, ya. Belum selesai ini sungai Ramadannya, belum sampai tepi. Tinggal 10 hari lagi. Ambil semuanya. Menu-menu ibadah yang ada di bulan Ramadan ini, ambil semuanya. Ya, karena itu semua adalah batu intan berlian permata yang sangat mahal harganya.
yang kemungkinan tahun depan belum tentu kita bisa masuki bulan Ramadan. Bisa jadi besok kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Ramadan yang tahun akan datang. Kita nggak tahu umur kita. Makanya di malam Lailatul Qadar ini ditentukan umur kita. Kita nggak tahu, ya. Maka kita aktifkan, kita hidupkan malam-malam Ramadan mumpung kita masih berada di bulan Ramadan. Insya Allah kita akan dapat malam Lailatul Qadar kalau semuanya kita malam itu kita hidupkan. Dan pertanyaannya tadi, apakah malam ke-23 atau ke-24? Itu adalah sekali lagi rahasia Allah. Tapi memang ada prediksi. Dari Nabi sendiri ada perkiraan malam-malam ganjil. Malam 21 nanti malam ya. Malam 21 atau malam ke-23 atau malam ke-25, ke-27 ataupun ke-29 ya. Kalau apakah serentak atau tidak itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rahasia Allah. Yang jelas kalau kita melihat kisah tadi berdasarkan hadis Nabi dari Ibnu Abbas ya, bahwa telah tertulis ya takdir itu takdir tahunan itu ya. Kalau malam Lailatul Qadar sebagai malam takdir, maka jelas malam itu adalah satu malam yang dirahasiakan oleh Allah. Mungkin tahun ini misalnya, ini ada prediksi dari yang namanya Syekh Abu Hasan Asyadzili. Nanti di browsing coba Syekh Abu Hasan Asyadzili, beliau ini memprediksi ya, kalau nah ini nih rumusnya nih, ada rumusnya. Kalau Ramadan itu awalnya jatuh pada hari Jumat, catat siapa tadi, Damar ya? Kalau Ramadan hari pertama Ramadan jatuh pada hari Jumat, maka kata Syekh Abu Hasan Asyadzili ya, kemungkinan besar malam Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Seperti turunnya Al-Quran, itu pun turunnya Al-Quran itu malam Lailatul Qadar, tapi turun Al-Quran yang pertama kali ke dunia ya. Gitu. Jadi kalau hari Jumat, nah kemarin ini tahun ini kita hari apa awal Ramadan? Damar. Hari Selasa ya. Kalau Selasa diperkirakan kemungkinan besar, nah ini bukan kata Pak Rawi nih ya, bukan kata saya, tapi kata Syekh Abu Hasan Asyadzili ya, kalau Ramadannya jatuh pada hari Selasa, kemungkinan besar, dan ini masih rahasia Allah, tapi kemungkinan besar diperkirakan akan jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Tapi jangan karena Parawi begini 27 Ramadan terus kalian fokusnya hanya 27 Ramadan nanti. Tidak. Ini 10 hari ini kita manfaatkan semuanya. Karena semuanya baik, semuanya istimewa, bahkan kata Allah dan Rasulnya. Allah bilang tadi apa? Walayalin asyar, 10 malam terakhir itu sangat mulia, ya, istimewa. Ya, tapi prediksi Syekh Abu Hasan Asyadzili tadi, apabila masuk Ramadan hari Selasa, maka diperkirakan kemungkinan besar malam Lailatul Qadar pada tahun ini jatuh pada tanggal hari ke-27 di bulan Ramadan tahun ini ya. Kalau hari Senin apa, kalau hari Selasa apa, Selasa Rabu apa, nah itu ada prediksi dari Abu Hasan Asyadzili ini. Demikian sudah bisa saya jawab, mudah-mudahan tidak puas ya, tidak memuaskan ya Damar. Selanjutnya silakan Muhammad Taha sebagai moderator dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan tadi adalah jawaban yang telah diberikan kepada Bang Damar ya. Gimana Bang Damar? Semoga bisa diterima dengan baik ya. Selanjutnya ada pertanyaan Pak Ustadz dari Riki dari Untirta. Ustadz izin bertanya. Ya, Riki dari Untirta. Ustadz izin bertanya, apa amalan-amalan yang perlu kita lakukan di malam Lailatul Qadar? Apakah ada amalan yang dianjurkan, diutamakan, atau diperbanyak pada malam Lailatul Qadar? Syukron, jazakallahu khair Ustaz. Baik. Baik, tadi dari Untirta ya. Dari Untirta, apa amalan yang perlu kita lakukan di malam Lailatul Qadar?
Pertama, kita tidak tahu ya malam Lailatul Qadar jatuh pada malam keberapa, walaupun tadi ada di perkiraan-perkiraan ya, malam 27. Kebanyakan malam 27 kalau awalnya adalah hari Selasa, awal Ramadannya hari Selasa. Kalau hari Jumat 17 Ramadan udah lewat ya kan ya. Maka kalau hari Selasa 27 masih ada waktu nih. Nah, tapi kita manfaatkan dari malam 21, 21, 22 sampai malam ke-30. Kita manfaatkan dengan apa? Kita banyak beramal ibadah. Misalnya, kita beriktikaf di dalam masjid. Kemudian kita tadarus Quran. Yang sudah khatam satu kali, ayo lagi ulang lagi. Ya, baca yang banyak. Kemudian sholat taraweh. Ya, bahkan kalau habis sholat taraweh, kalau mau sholat tahajud, silakan sholat tahajud. Ya, itu bagus. Kita banyak berdoa, dan doa yang masyhur yang Rasulullah SAW ajarkan ya, kita sering baca ya di salat tarawih itu ya, doanya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau kalau bareng-bareng Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah innaka afun, sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf ya, tuhibbul afwa, dan mencintai orang-orang yang meminta maaf ya, fa'fu anni, ya maka ampunilah aku ya Allah, ampunilah kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Kita banyak-banyak berzikir dengan doa tersebut. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, kita mohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan harapan surganya ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu ya Allah min sakhatika wan nar, dari panasnya api neraka. Kita banyak berdoa berzikir dengan doa-doa yang masyhur yang diajarkan oleh para ulama kita, oleh Rasulullah juga termasuk. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bahkan kalau kita lihat ya, doa taraweh itu ya, doa taraweh yang disusun oleh para ulama kita, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Kalau kita paham bahasa Arab ya Allah, sungguh indah itu doanya. Panjang sekali doanya ya Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikan kami ya Allah iman kami sempurna lengkap ya Allah, bil imani kamilin. Wali faraidika muadzin. Segala segala kewajiban-kewajiban kami ya Allah, kami tunaikan ya Allah. Semoga kami termasuk orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban kepadamu ya Allah. Ya, wali salati hafidhin. Kami termasuk orang yang menjaga salat kami ya Allah. Wali zakati fa'ilin. Kami termasuk orang-orang yang menunaikan zakat kami ya Allah. Dan seterusnya panjang gitu. Ya, kalau kita mau apa lagi nih? Wali afwi karojin. Wabil huda mutamassikin. Ya, wabil jannati dakhilin, wafil akhirati raghibin, dan seterusnya. Itu doa-doa yang masyhur yang di dalamnya, di tengah-tengahnya itu ada kalimat-kalimat yang dari Al-Qur'an diambil, dikutip dari Al-Qur'an. Ya. Ya, wa hasuna ulaika rafiqo. Nah, gitu kan. Itu kan ada di Al-Qur'an itu dia. Jadi para ulama kita sudah menyusun doa itu ya, dirangkum dari berbagai kalimat-kalimat yang ada di Al-Quran, dimasukkan ke dalamnya. Untuk apa? Untuk doa kita. Untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi, itulah amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Kita banyak berdoa. Ya, jangan tinggal sholat tarawihnya. Walaupun di rumah misalnya, ya, ataupun di mana saja. Apalagi kita sudah bisa beriktikaf di masjid. Syukur alhamdulillah kalau kita bisa di sana. Kita bantu misalnya pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah, pengumpulan zakat mal sebagai remaja masjid di masjid kita aktif. Ya, itu alhamdulillah. Ya, kita juga banyak bersedekah. Kita banyak membantu orang-orang di manapun. Ya, itu keberkahan itu akan datang kepada kita. Ya, bahkan jangankan kita yang aktif di masjid, kita yang aktif beribadah, ya keberkahan itu sudah menyebar kepada ke jalan-jalan, ke orang-orang jualan. Coba lihat orang jualan kalau sore, ya, buat jualan takjil, jualan minuman, jualan apa makanan-makanan untuk takjil, itu semua mereka pada beruntung. Ya,
banyak yang habis gitu ya. Kenapa? Karena keberkahan Ramadan. Ada yang jualan pakaian untuk baju lebaran misalnya. Itu semua adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada aja rezekinya. Buat anak yatim ada acara santunan misalnya, ya. Jangan sampai mereka kelaparan, jangan sampai mereka nggak punya baju lebaran misalnya walaupun lebaran itu identik dengan baju baru, ya. Ya. Kata kata ungkapan laisal id liman labisal jadi wa innamal id liman ta'atuhu yazid. Nah, itu kata ungkapan begitu ya. Idul Fitri Lebaran itu, hari raya itu adalah bukan buat orang yang pakaiannya baru, tapi pada hakikatnya innamal id liman, ya, ta'atuhu yazid, buat orang yang ketaatannya bertambah. Ketika ketaatan bertambah, berarti itulah orang-orang yang bisa merayakan hari raya Idul Fitri nanti. Maka untuk menambah ketaatan kita, menjadi orang yang bertakwa, sekarang nih malam-malam ini kita manfaatkan. Kita banyak-banyak beribadah, kita sholat tarawih jangan sampai tinggal, baca Qurannya terus lanjut, ya, kajiannya misalnya, tadabbur Quran itu penting, ya. Kalau kata Quran surat Shad ayat 30, surat 38 ayat 29, coba dilihat. Kitabun, ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, satu kitab yakni Al-Quran yang kami telah turunkan kepadamu ya Muhammad, mubarak, penuh dengan keberkahan. Buat siapa keberkahan itu? Liyadabbaru ayati, buat orang-orang yang baca Qur'annya sambil ditadaburkan, dipahami secara mendalam. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan juga buat orang-orang yang berakal, yang akalnya sehat, yang memiliki akal pikiran untuk berpikir, untuk menjadi pelajaran apa yang dia baca. Maka jadikan Al-Quran, bacaan Quran adalah bacaan kita, ya, pedoman hidup kita, ya. Apa yang Al-Quran sampaikan, ayo itu jadikan the way of life kita, ya. Jalan hidup kita adalah Al-Quran. Al-Quran imam kami. Parawi jadi ingat 212 tuh ya lagunya. Ya, Al-Quran imam kami. Ketika Al-Quran itu dilecehkan, umat Islam, coba lihat umat Islam, 7 juta berkumpul, 7 juta lebih berkumpul di Monas. Itu tanda umat Islam masih cinta dengan Quran. Itu keberkahan. Parawi termasuk salah satu alumni 212 itu yang betul-betul bahagia. Kenapa? Sholat Jumat di sana, ya, basah kuyup, tapi kita tidak merasa sakit badan kita. Kita basah kuyup, kita baca doa kunut waktu itu, ya, sampai setengah jam lebih itu, ya, karena cinta kita kepada Al-Quran, ya, sampai basah kuyup, sampai pulang kering lagi tuh baju di badan yang basah, ya. Itu merupakan karamah, itu merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Maka kaji Al-Qur'an. Di malam Lailatul Qadar kita banyak baca Quran, mengkaji juga, memahaminya, apalagi menghafalnya. Satu demi satu. Ya, apalagi kalau para sudah nggak bisa hafal banyak nih. Ya. Ya, yang belum hafal juz amanya dihafalkan. Ya, disetorkan sama siapa gitu ya. Kalau anak sekolah tuh ada tuh hafal Quran, setor. Ya. Mungkin kalian yang mahasiswa, ya, ayo kaji Al-Quran, ya. Jangan sampai kita salah memahami Al-Quran. Jangan sampai kita menjadi teroris gara-gara salah memahami Al-Quran. Nah, itu dia. Bahaya kalau begitu, ya. Jangan kita menjadi orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Kita dekati Al-Quran untuk the way of life kita. Jalan hidup kita. Kapan? Ketika malam Lailatul Qadar. Kita ada baiknya banyak-banyak baca Quran. Di mana saja. Mau di masjid ketika iktikaf, mau di rumah, buat satu program kita. Ya, ada one day one ayat kalau hafalan, ya, ada one day one hadis. Satu hari satu hadis. Kalau di tempat saya tuh di masjid ada penyampaian satu hari itu satu hadis disampaikan dengan terjemahannya dengan maksudnya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan dari Untirta tadi, ya. Berikutnya silakan Kak Toha. Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ya, begitu ya untuk saudara Riki. Semoga bisa diterima dengan baik. Selanjutnya ada pertanyaan Ustadz dari Amelia Sakila Septiani dari UIN Jakarta. Ustadz, pertanyaan ada 2, Ustadz. Yang pertama itu, siapa yang mendapat malam Lailatul Qadar? Apakah dia
yang melakukan ibadah atau amal sejak awal Ramadan atau ketika pada malam itu saja. Yang kedua, pertanyaannya, waktu turunnya Lailatul Qadar itu masuknya dari waktu maghrib sampai waktu subuh atau setelah bangun dari tidur di sepertiga malam yang akhir? Terima kasih, Ustaz. Baik. Siapa yang dapat malam Lailatul Qadar ya tadi ya? Apakah dia yang melakukan ibadah dari awal Ramadan sampai akhir, atau pas ketika dia waktu itu dapat misalnya di malam yang ke-21 atau 27 saja ya. Ini pertanyaan yang apa ya, teknis ya mungkin ya. Jadi mungkin dijawabnya bukan pakai dalil ini. Jawabannya pakai logika saja. Tadi seperti seperti kisah dari Buya Hamka tadi ya, Raja Alexander Agung Iskandar Zulkarnain ya, bisa jadi ketika dia di malam yang pertama atau di hari pertama Ramadan hatinya belum tergerak. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga hatinya belum tergerak. Ya, dia hanya puasa menahan lapar dan haus saja. Kam min shaimin laisa lahu jazaa'un min siyami ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ini orang yang puasanya hanya menahan lapar dan haus saja. Mungkin dia tidak taraweh di malam pertama, malam kedua, malam ketiga, tapi mungkin ketika dia merenung, dia mendengar ada tausiah sekilas gitu ya, sekilas, dia dapat hidayah. Kan kita nggak tahu. Ya, di tengah-tengah Ramadan bisa nggak orang dapat hidayah? Oh, bisa, sangat-sangat bisa. Kenapa? Idza dakhala Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqash syayatin. Artinya apa? Ketika masuk Ramadan itu pintu-pintu surga terbuka lebar. Artinya apa? Pintu hidayah terbuka lebar. Ya, dia banyak mendengarkan nasihat. Ya, mungkin ma'arif pertama, kedua, ketiga dia belum sadar. Allah kasih kesadaran, Allah kasih hidayah. Mungkin ketika misalnya dengar azan begitu indahnya, ya, ketika dia malam masih keliaran di jalan tidak di masjid, ya nggak? Nah, di malam yang misalnya yang ke-10 atau di malam yang semalam malam 20, malam ke-20 dia habis ngetrek motor, nah, misalnya di Kemayoran, misalnya ya, apa jalan gitu ya, jalan aja gitu kan, nggak sholat tarawih misalnya habis sisa di jalan ngelantur kemana, nggak, dia nggak sengaja didengar lantunan azan Isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hatinya tersentuh. Ya Allah, kenapa saya masih di jalan ya? Kenapa saya nggak ikut sholat Isya, nggak sholat tarawih, nggak qiyamul lail, nggak ikut berjamaah? Tahu-tahu hatinya dapat hidayah. Ya, surat Al-Qasas. Ya, kita nggak tahu siapa yang dapat hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi. Ya, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah may yasha. Artinya apa? Di surat Al-Qasas ayat 56 itu bahwa sesungguhnya isinya adalah Allah yang memberikan hidayah buat manusia, bukan nabi, bukan kita. Misalnya sebagai orang tua kepada anaknya nggak dapat ngasih hidayah, bukan. Yang ngasih hidayahnya Allah. Kapan hidayah itu? Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah rahasiakan di takdirnya itu, Lailatul Qadar, malam takdir itu. Ya. Mungkin dia dapat hidayahnya pada malam pas malam Lailatul Qadar. Bisa jadi. Ya. Maka malam itu dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lalu bagaimana ya orang yang sudah susah-susah berpuasa dari awal, ya, melaksanakan amal ibadah dari awal sampai akhir, pasti dia juga dapat, ya kan? Walaupun malam pertama, malam kedua misal seandainya itu bukan malam Lailatul Qadar, tapi kan dia dapat intan permata batu yang mahal harganya, yang Allah hitung, ya, yang wajib Allah lipat gandakan pahalanya, yang sunnah Allah jadikan pahala wajib, yang mubah Allah jadikan pahala sunnah. Naumus saim ibadah, wa amaluhu mudha'af, wa dzambuhu maghfur, wa du'ahu mustajab. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang sia-sia.
Tidak ada yang sia-sia. Begitu jawaban saya dari tadi Amelia ya, dari UIN Jakarta. Kemudian kapan waktu turun tadi ya? Apa tadi waktu turunnya? Waktu turunnya malam Lailatul Qadar ya, kalau kita berbicara malam berarti malam itu apa? Dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Hatta matla'il fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ya, di malam itu penuh dengan keselamatan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kedamaian, hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Maka kita gunakan dari maghrib kita berbuka puasa, ya, sambil menunggu buka puasa kita berzikir, Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita baca itu sambil menunggu berbuka misalnya. Kemudian kita berbuka, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabadz dhama'u wa batalla'al ruq wa sabatal ajru insyaallah. Kita baca doa, kemudian kita sholat maghrib, ya, kita sholat isya, kita sholat tarawih terus ya. Kita ngantuk ya nggak apa-apa, kita tidur sebentar ya, mungkin bangun nanti jam 3 atau jam setengah 4 kita sahur dan lain sebagainya. Itu semua pasti ada nilainya, tidak ada yang sia-sia. Begitu ya Amelia. Jadi waktu turunnya adalah ya kalau malam tiba itu adalah ketika terbenam matahari sampai terbit fajar. Begitu. Silakan kembali ke moderator kita, Bang Toha. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Dan tadi adalah jawaban ya yang telah diberikan oleh Pak Ustadz kepada saudari Ameliana. Oke. Jika ada yang ingin tanyakan, bisa dikirimkan di kolom komentar atau bisa langsung dinyalakan saja mic-nya ya. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, kita rasa cukup ya, karena tidak ada yang bertanya lagi. Selanjutnya, ya, Mungkin Ustadz, sebagai kita penutup ya. cukupkan untuk tanya jawabnya. Selanjutnya ada closing statement mungkin dari Pak Ustadz. Ya. Ya. Baik, alhamdulillah para peserta kajian Ramadan kita pada hari ini, alhamdulillah sedikit banyak mungkin kajian kita tentang malam Lailatul Qadar ini kita mungkin bertambah pemahaman kita dengan malam Lailatul Qadar. Yang jelas adalah malam Lailatul Qadar itu adalah malam ditakdirkannya manusia dan alam raya ini. Setiap tahun Allah tulis, Allah tetapkan takdir kita, apakah baik ataupun buruk, itu mesti kita terima. Khairi wa syarri minallah. Kita berusaha untuk berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah tahun ini takdir kita baik, apakah tahun ini kita diterima di perguruan tinggi negeri, apakah tahun ini kita diterima kerja dan lain sebagainya. Yang jelas kita harus berusaha. Yang kemudian Lailatul Qadar yang artinya malam kemuliaan, kita manfaatkan agar kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orangnya, amalannya kita mulia, kitabnya yang mulia, kita pelajari, kita baca, kita tadaruskan, kita tadaburkan, kita amalkan, kita jadikan pegangan hidup kita. Ya, kita jadikan sumber hukum dalam kita menjalankan kehidupan ini sampai kita mati nanti. Ya, itu semua malam-malam kemuliaan itu kita rangkul semuanya, kita manfaatkan, kita hidupkan malam-malam terakhir ini dengan semaksimal mungkin. Ya, semoga kita benar-benar menjadi santri-santri ya dalam Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Latihan di bulan Ramadan ini, di pesantren Ramadan ini, ya, betul-betul menggodok jiwa kita, diri kita, fisik kita, ya, dengan amalan-amalan yang kita laksanakan
ya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Mulai dari rangkaian ibadah kita berpuasa, menahan lapar dan dahaga, menahan nafsu amarah, menahan apapun yang membatalkan puasa kita. Kita juga memanfaatkan dengan kita baca Quran, karena baca Quran itu kata Imam Az-Zuhri adalah amalan utama setelah puasa. Jadi kegiatan utama di bulan Ramadan setelah puasa adalah baca Quran. Maka kita laksanakan itu. Kita sholat tarawih di malam harinya. Kita beramal ibadah yang lain, berzikir, berdoa. Kita banyak doa, jangan malas-malas untuk berdoa. Kemudian kita bersedekah apa yang kita punya. Ya, kita sedekahkan mungkin dengan tenaga kita, dengan uang kita dan lain sebagainya. Kita maksimalkan itu semua di bulan Ramadan ini, digodok kita di bulan Ramadan. Ramadan itu adalah artinya bulan pembakaran. Pembakaran dosa. Di dosa-dosa kita insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi makhluk yang baru lagi, seperti bayi yang baru dilahirkan ke dunia. Tidak punya dosa. Dan pada akhirnya kita akan memetik buahnya. Apa itu buahnya? Buah takwa. Dan pada hari terakhir nanti di bulan Ramadan, kita mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita takbir, kita membesarkan nama Allah sebagai tanda kita dilahirkan kembali oleh Allah dengan ya minal aidin al faizin. Kita lahir kembali suci, tidak ada dosa. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Dari saya sebagai narasumber pada hari ini, terima kasih atas kebersamaan semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi ila billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah menyampaikan materinya, dan tadi telah kita selesaikannya tanya jawab dan ada closing statementnya. Terima kasih Ustadz, jazakallah khairan. Selanjutnya langsung saja ya, kita lanjut pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bang Ahmad Barjuki. Kepada Saudara Barjuki dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan doa ini bisa menjadi keberkahan dan kebaikan bagi kita sekalian. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yu'afini amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa la syukru kama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal ahwat. وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرات وعافية في الجسد وسيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqu alaina wa lima ahabba wa ahsana ilaina wa likaffatil muslimina ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanat wa fil akhirati hasanat wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Amin Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Barzuki. Yang terakhir saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi absensi ya pada link yang telah diberikan di kolom komentar. Ya, silakan diisi untuk kehadiran pada kajian pagi hari ini. Selanjutnya kita tutup ya acara pada kajian pagi hari ini. Dari saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan baik dari kata-kata ataupun perilaku. Ya, sama-sama dengan membaca kifaratul majelis kita tutup majelis kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.